Lagi bersama saya Najwa Nursa Fitri dengan NIM 2310 80 246. Di sini kita bakal bahas tentang perilaku organisasi kembali, tapi sekarang partnya beda. Sekarang partnya motivasi. Nah, yang pertama, apa sih itu motivasi? Nah, motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Makna umumnya, motivasi menjelaskan kenapa seorang itu bertindak dan seberapa kuat dorongan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di slide selanjutnya, di slide kedua ada definisi motivasi dan elemen kuncinya. Proses yang menghasilkan intensitas arah dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Kayak yang tadi aku bilang di awal. Nah, dijelaskan juga elemen motivasi. Kunci motivasi ada 3, intensitas, arah, dan ketekunan. Kalau intensitas itu seberapa kuat usaha seseorang misalnya. Seberapa keras ia bekerja, terus arah. Tujuan dari usaha tersebut apakah sesuai dengan sasaran organisasi atau enggak. Terus yang ketiga, ketekunan. Seberapa lama seorang tetap berusaha meskipun menghindari hambatan. Nah, contohnya yaitu ada seorang karyawan dengan motivasi yang tinggi, dia bakal apa coba? Dia bakal bekerja dengan intensitas yang tinggi, fokus tujuannya jelas, dan tetap tekun walau menghadapi kesulitan. Nah, next slide ada konsep awal motivasi. Nah, di sini dijelasin ada Maslow hierarchy of needs theory, Herzberg two-factor theory, Mr. Geiger's theory X and theory Y, dan yang terakhir ada Mr. Klein's theory of need. Nah, di sini tuh adalah teori-teori klasik motivasi yang menjadi dasar pemahaman modern tentang perilaku kerja manusia. Yang pertama ada teori Maslow. Di sini ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, di sini tuh menjelaskan ada hierarki kebutuhan yang mana yang pertama ada fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi. Nah, di hierarki kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau di fisiologis itu kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat. Nah, kalau rasa aman yaitu perlindungan, stabilitas pekerjaan, dan keamanan. Sosial ada hubungan pertemanan, rasa memiliki, harga diri ada penghargaan, status, dan pengakuan. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Di sini tuh tentang pengembangan potensi maksimal. Nah, next di slide 5 ada teori Herzberg yang mana dia itu teori 2 faktor yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu kepuasan kerja, kalau ekstrinsik itu ketidakpuasan kerja. Nah, kalau faktor motivator itu termasuk faktor yang intrinsik. Kenapa? Karena berkaitan dengan isi pekerjaan seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan. Nah, ini tuh bisa menimbulkan kepuasan. Sedangkan yang satunya misalnya ekstrinsiknya itu ada faktor higienis, yaitu kondisi kerja, gaji, kebijaksanaan perusahaan, hubungan dengan atasan. Nah, ini juga menimbulkan ketidakpuasan. Lanjutnya ada teori X dan Y. Kalau X itu tipe pemalas dan Y itu tipe pekerja. Jadi di teori X itu manajer beranggapan karyawan X itu malas, perlu kontrol yang ketat, tidak suka tanggung jawab. Kalau yang Y itu manajer percaya bahwa dia itu kreatif, bertanggung jawab, dan mau berkontribusi jika diberi kesempatan. Gaya kepemimpinan yang digunakan akan menyesuaikan pandangan manajer terhadap karyawannya. Slide selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Nah, di sini ada self-determination theory, goal setting theory, management by objective atau MBO, self-efficacy theory, and reinforcement theory, equity theory, dan expectancy teori. Penjelasan ini adalah teori-teori modern yang menjelaskan motivasi berdasarkan penelitian terkini, menekankan perilaku, umpan balik, dan harapan individu. Selanjutnya ada self-determination theory. Nah, yang ini isinya yaitu teori motivasi yang mengkaji manfaat motivasi intrinsik dan kelemahan motivasi ekstrinsik.
Nah, di cognitive evolution theory ini merupakan bentuk lain dari teori ini. Nah, di sini menjelaskan rinci tentang motivasi intrinsik muncul dari dalam diri, kalau ekstrinsik dari luar. Teori ini menyatakan bahwa orang lebih termotivasi bila merasa mereka memiliki kendali atas tindakan mereka. Paksaan atau tekanan eksternal justru bisa menurunkan motivasi mereka. Nah, next slide yaitu goal setting theory. Isi utamanya yaitu tujuan spesifik dan menantang umpan balik kinerja lebih tinggi. Nah, dikembangkan oleh Edwin Locke. Teori ini menekankan tujuan yang jelas dan sulit, memotivasi lebih kuat dibandingkan yang mudah atau kabur. Umpan balik feedback membantu menjaga arah usahanya. Contohnya, target meningkatkan penjualan 10% bulan ini lebih memotivasi daripada bekerja sebaik mungkin. Slide yang ke-10 ada self-efficacy theory. Ini keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugas, mencapai suatu tujuan, atau menghadapi hambatan. Nah, yang ini tuh dijelaskan oleh Albert Bandura. Yang semakin besar keyakinan seseorang terhadap kemampuan, semakin besar pula usahanya. Dan di sini juga disebutkan kalau self-efficacy dapat ditingkatkan melalui pengalaman keberhasilan, contohnya orang lain atau dukungan sosial lainnya. Contohnya yang kecil yaitu karyawan yang yakin kalau misalnya penguasaan sistem baru akan belajar lebih cepat dan tidak mudah menyerah juga. Yang di next slide ada reinforcement theory atau teori penguatan. Perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Social learning theory, kita bisa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Nah, berdasarkan teori B.V. Skinner, perilaku yang diberi penguatan positif atau reward akan diulang, sedangkan yang diberi hukuman cenderung dia bakal hilang. Penguatannya itu positif, memberi penghargaan kalau yang positif. Kalau yang negatif yaitu menghapus kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, observational learning, orang bisa belajar dengan meniru perilaku orang lain. Contohnya yaitu karyawan yang mendapatkan bonus, dia bakal disiplin, akan cenderung terus datang tepat waktu. Selanjutnya next slide, expansion theory. Kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada harapan bahwa tindakan akan diikuti oleh keluaran tertentu dan daya tarik keluaran tersebut bagi individu. Nah, di sini tuh dikembangkan oleh Victor Fromm, motivasi, instrumentalitas, dan eksvalensi. Di sini ada harapan, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja baik, dan kalau instrumentalis, keyakinan bahwa kinerja baik menghasilkan imbalan. Kalau valensi yaitu nilai atau daya tarik dari imbalan tersebut. Next slide yaitu kesimpulan. Motivasi adalah inti dari perilaku kerja yang mencapai tujuan organisasi. Tanpa teori klasik dan juga teori modern, setiap teori memberi sudut pandang yang beda-beda dari kebutuhan, tujuan, keyakinan, hingga penguatan lingkungan. Mungkin sekian penjelasan motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.